Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kembali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kalian menginformasikan, memberitahu, kalau kalian betul-betul bersyukur, pasti aku akan tambah kembali nominalnya, jumlahnya, dan sekaligus juga insya Allah keberkahan-keberkahan. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat fisik. Karena itu Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia lalai, tertipu, tidak bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut dengan baik. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang, kesempatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita lahir ke dunia ini, kita diberi perangkat paling utama agar kita bisa mendapatkan informasi tentang ilmu dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian enggak punya ilmu, kalian tidak tahu apa-apa. Jadi begitu kita lahir, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya ilmu. Lalu Allah memberikan kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Untuk apa itu semuanya? Agar kalian mau bersyukur. Jadi bersyukurlah atas nikmat penglihatan, bersyukurlah atas nikmat pendengaran, dan bersyukurlah atas nikmat hati. Nah, karena itulah hati kita ini sesungguhnya akan sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Jadi hati kita ini kita anggap organ yang berada di dalam, ibaratnya rumah. Hati itu tinggalnya di dalam rumah. Sementara jendela dan pintunya itu adalah penglihatan dan pendengaran kita. Maka apa yang ada di dalam rumah itu akan sangat terpengaruh dengan apa yang masuk lewat jendela dan pintu. Apa yang sering kita dengar akan sangat mempengaruhi penghuni rumah. Bagaimana kondisi hati kita akan sangat terpengaruh dengan apa yang sering kita dengar dan apa yang sering kita lihat. Bagaimana hati itu bisa bergetar, misalnya kata Quran. Sejauh mana engkau bisa memanfaatkan telingamu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallahu, bila disebutkan nama Allah lalu dia dengar, wajilat qulubuhum, dari yang dia dengar zikrullah tadi bergetar hatinya. Tuliyat alaihim ayatu, dibacakan ayat, dia dengar ayat itu. Zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Demikian juga apa yang kita lihat. Oleh karena itulah, bapak-bapak, apakah masih ingat tatkala proses menikah dulu? Ada proses yang disebut dengan an-nazar ilal makhtubah, itu termasuk dalam bab fikih, memandang calon yang ingin dilamar. Nabi mengatakan fandur ilaiha litu'dama bainakuma.
Lihatlah calon istrimu agar muncul rasa tenang, dawam di dalam hati. Bahkan perempuan yang kita ingin lamar ini, tatkala kita merasa masih belum ada kecocokan, maka disuruh lihat lagi. Nah, pepatah kita itu mengatakan bahwa cinta itu tumbuh dari mata turun ke hati. Seperti hadis tadi, kenapa kita disuruh melihat? Ada enggak perasaan cinta yang muncul dari dalam hati setelah kita melihat wanita yang ingin kita lamar itu? Nah, kalau kemudian boleh lihat lagi kalau sampai dia merasa cocok dan betah, lalu kemudian timbullah rasa cinta itu. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, sejauh mana kita pada saat sekarang ini mampu menyaring sedemikian banyak informasi? Karena itu ada spam katanya, sampah. Jadi kalau yang kita lihat itu adalah sampah, sehari-hari kita lihat sampah, tumpukan sampah, informasi sampah, baik yang kita dengar, baik apapun yang kita lihat, maka sesungguhnya rumah itu sedang menumpuk sedemikian banyak sampah. Nah, oleh karena informasi itu adalah kita peroleh dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar, dan itu juga sekaligus alat kita untuk memiliki ilmu. Tadi wallahu akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum la ta'lamun. Kalian enggak punya ilmu. Enggak ada kita punya ilmu, karena bayi tidak bisa memfungsikan mata dan telinganya secara baik. Karena itu ada mahfudhat yang kita hafal dulu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'alima. Belajarlah, karena tidak ada bayi yang langsung punya ilmu. Melalui proses lah, lalu kemudian dia bisa melihat abahnya, melihat mamanya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengingatkan bahwa informasi yang masuk kepada kita begitu banyak yang sering kita dengar, karena kita megang HP setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap menit kita megang HP. Jedaknya itu mungkin hanya sholat, makan, dan masuk WC, serta tidur. Bahkan ada yang tidurnya sama HP. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, di mana ada Rasul masih ada, para sahabatnya adalah orang-orang terbaik pada saat itu, pernah terjadi disinformasi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Hujurat ayat 6 agar kita lebih berhati-hati di dalam menyaring berita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila telah datang kepada kalian berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Tabayyun itu cek dan recheck. Antusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu sadar, karena kejahilanmu lah, lalu engkau menimpakan satu bencana, musibah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kemudian ujung dari apa yang engkau kerjakan itu adalah penyesalan. Ya, sudah keburu di-share, ternyata hoax. Kan sering sekali begitu kan? Ternyata beritanya tidak valid. Ternyata beritanya adalah tidak benar. Apalagi ini suasana menjelang pemilu. Namanya aja pemilu. Memasyarakatkan pemilu dan bisa memilukan masyarakat. Sababun nuzul ayat ini adalah terkait dengan Nabi meminta kepada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id namanya, untuk mengambil sedekah dan zakat ke kampung Bani Mustalik. Nah, jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bertugas mengambil zakat itu dia tidak nunggu, Pak. Dia buka kantor, lalu sebarkan brosur,
berharap orang lalu mau bayar zakat. Enggak. Jadi di masa Nabi itu petugas zakat itu datang dari rumah ke rumah, datang kepada satu komunitas, datang menemui orang kaya, zakat bapak sekian, proaktif maksudnya. Karena itu perintahnya dalam Quran, khud min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka itu. Jadi harus didata orang-orang kaya itu, lalu kemudian didatangi seperti petugas pajak. Nah oleh karena itulah Bani Mustalik ini satu kampung, satu kabilah diminta salah seorang utusan Nabi untuk mengambil zakat mereka. Nah masalahnya apa? Walid bin Uqbah ini pernah punya masalah dengan kampung itu di masa jahiliyah. Sementara dari Bani Mustalik ini sudah mempersiapkan diri mereka untuk membayar zakat. Mereka sudah siap. Apalagi yang diutus ini adalah utusan-utusannya Nabi. Seperti kita mau kedatangan tamu terhormat, maka kita menyiapkan diri kan. Bahkan ada sebagian anak-anak disuruh berdiri kanan kiri, disiapkan rebana. Kira-kira begitulah gambarannya. Kampung Bani Mustalik ini sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tamu utusan Nabi tadi. Begitu dia masuk kampung itu, belum nyampe perasaan dia, orang ini bakal membunuh saya katanya. Padahal masyarakat Bani Mustalik ingin menyambutnya, tapi perasaannya adalah sebaliknya, buruk. Lalu kemudian dia balik lalu lapor kepada Nabi, masyarakat Bani Mustalik ingin membunuh saya. Nabi kemudian marah. Nah untungnya Bani Mustalik ini lalu mengklarifikasi. Mereka sudah nunggu lama, sudah ingin menyambut, kok malah tidak datang. Jangan-jangan Nabi marah sama kita karena kita tidak mau menerima tamu kita dengan baik. Justru sebaliknya. Akhirnya Bani Mustalik ini datang ke Madinah untuk mengklarifikasi, bertemulah dengan Nabi. Kenapa kalian gak mau bayar zakat? Kenapa kalian ingin membunuh utusan saya? Kata Bani Mustalik, tidak seperti itu. Kami malah menunggu, ini malah nggak datang. Karena itu kami bertanya-tanya. Nah, ternyata problemnya adalah buruk sangkanya Walid bin Uqbah karena punya problem masa lalu, sehingga dia menginformasikan informasi yang tidak benar kepada Nabi SAW, sehingga Nabi pada saat itu hendak memberikan pelajaran kepada Bani Mustalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu di masa Nabi informasi itu cek dan rechecknya adalah dengan seperti itu, orang harus bisa saling bertemu, orang harus saling bertatap muka. Dan pada saat sekarang ini sekian banyak informasi berseliweran di tengah-tengah kita, baik pilkada, pilpres, pilgub ataupun legislatif dan seterusnya, saling menjatuhkan, saling menjelekkan dan seterusnya. Maka hendaklah kita berhati-hati, karena sekali lagi antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai engkau menimpakan kerugian kepada orang lain karena ketidaktahuanmu, karena kamu tidak melakukan tabayun, memeriksa kembali, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu di kemudian hari ternyata kamu menyesal. Begitu banyak sekarang ini pertikaian, perkelahian, bahkan maaf cekcok suami istri, sampai kemudian ingin bercerai satu dengan yang lain gara-gara WA yang salah. Satu saja salah ketik, A jadi I, U jadi E, itu kemudian bisa menjadi problem dan masalah di dalam kehidupan kita. Ada kawan saya itu mau nanya mana spraynya, nanya sama kawannya, berubah ternyata karena ada format HP itu yang muncul secara tiba-tiba katanya. Yang muncul adalah mana spermanya, Pak. Gimana istrinya tidak curiga kan? Kok ada nanya seperti ini? Nah, itulah perlunya cek dan dicek di tengah kehidupan kita, agar kemudian kita ini bisa hidup dalam kondisi aman, tentram, dan damai. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita lebih berhati-hati, karena tidak hanya imbasnya di dunia, tapi sekali lagi sebagaimana ayat yang saya baca di awal tadi, telinga, mata, dan hati kita itu mestinya untuk disyukuri dalam rangka kebaikan. Ayat yang lain mengatakan, jangan kamu ikuti hal-hal yang kamu tidak punya ilmu, karena sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, itu semuanya kelak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.